Ketemu lagi dengan saya Anita, host pada pagi hari ini di acara P3 Smart, bincang bareng bidan RSUD Dr. Adiatma. Pada pagi hari ini, acara ini merupakan bagian dari Angkat Jateng Adiatma ngelakoni ngopeni kesehatan Jawa Tengah. Tentunya acara ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan RSUD Dr. Adiatma MPH Provinsi Jawa Tengah. Sobat Adiatma yang ada di rumah, kira-kira apa sih yang akan kita bahas pada acara P3 Smart pada pagi hari ini? Yaps, benar sekali. Kita akan membahas tentang drama ASI. Kenapa sih ASI tidak keluar? Kira-kira siapa nih kemarin dari Sobat Adiatma yang ada di rumah yang sudah DM ke kami minta dibahas tentang hal tersebut? Tenang, pada pagi hari ini kita akan bahas dan kupas tuntas tentang drama ASI pada pagi hari ini bersama dengan narasumber yang tentunya sangat berpengalaman pada hal tersebut. Beliau adalah senior saya, juga sudah malang melintang di Bangsal Nifas. Beliau juga konselor ASI, kemudian juga sudah pelatihan hipnoterapi, dan beliau juga baru-baru saja ini melakukan penelitian tentang hypnobreastfeeding, yaitu Ibu Yuni Hastuti SST BDN. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Anita. Apa kabar Bu pagi hari ini? Alhamdulillah. Hujan-hujan ya. Baik. Hujan-hujan tapi tetap Semangat ya. Oke, Ibu, pagi hari ini kita akan membahas tema tentang drama ASI. Kenapa sih ASI tidak keluar? Ini sesuai dengan permintaan dari Sobat Adiatma yang ada di rumah. Waktu episode yang pertama kemarin, waktu B3 Smart itu, ada beberapa Sobat Adiatma yang DM ke kita, Bu, minta dibahas tentang hal tersebut. Tentang drama ASI, kenapa ASI tidak keluar. Mungkin dari ibu-ibu atau Sobat Adiatma yang ada di rumah, itu merupakan ibu baru mungkin ya Bu ya, yang merasa cemas ketika ASI belum keluar dalam jumlah banyak setelah melahirkan ya Bu ya. Mungkin yang keluar bisa cuma tetesan atau bahkan tidak keluar ya Bu ya sama sekali ya. Padahal hal ini termasuknya normal ya Bu ya. Karena kan tubuh setelah melahirkan itu sedang berproses ya Bu, memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah hari pertama pasca melahirkan ya Bu ya. Betul sekali. Nggih. Terus pada hari pertama itu biasanya tidak langsung ASI yang keluar, tapi menghasilkan namanya susu pertama atau kolostrum ya Bu ya. Itu yang sangat baik untuk nutrisi dan antibodi untuk membangun kekebalan pada tubuh bayi tersebut. Biasanya warnanya itu kental, kekuningan ya Bu ya. Terus biasanya ada juga yang encer ya Bu ya. Terus itu jumlahnya juga nggak banyak ya Bu ya. Betul sekali. Tapi itu sangat cukup untuk bayi pada hari pertama pasca melahirkan ya Bu, karena lambung bayi itu kecil ya Bu ya. Cuma sebesar seukuran kelereng ya Bu ya. Dan biasanya ASI keluar itu setelah hari kedua dan ketiga ya Bu ya, setelah melahirkan. Nah, kalau setelah hari kedua dan ketiga itu ternyata tidak keluar, itu yang disebut drama ASI ya Bu ya. Ya, Bu, apa sih sebenarnya penyebab ASI tidak keluar itu Bu setelah hari kedua dan ketiga Bu? Monggo Ibu. Ya, terima kasih Mbak Anita. Ya, memang kita ketahui bersama bahwa ASI adalah asupan yang sangat penting bagi bayi karena dia mengandung zat imunitas yang akan dibutuhkan oleh bayi. Jadi dia ada imunnya yang akan memberikan asupan bayi. Jadi bila bayi sakit mungkin dia akan cepat sembuh, ataupun bila ada penyakit yang datang dia juga akan bisa mempunyai daya tahan tubuh yang lebih baik. Ya, memang
kalau ASI kita tidak keluar, ibu-ibu biasanya Cemas. kadang jadi cemas, Iya, benar stres sekali. juga Iya, keluarga. iya. Jadi kita perlu tahu ya kenapa kok ASI itu tidak keluar. Iya. Ya. Iya, betul. Untuk yang pertama dan utama adalah ibu-ibu bagaimana teknik menyusuinya. Jadi harus kita perhatikan, misalnya kok ASI tidak keluar, bingung. Kita lihat dulu nih tekniknya udah bagaimana benar. dia menyusui Yes. ya. Ini saya bawa contoh bayi. Jadi bagaimana kita melakukan teknik menyusui yang benar. Jadi teknik menyusui yang benar, bayi kita topang, pantatnya kita pegang, ini terus menghadap ke ibu. Jadi antara telinga, bahu, tangan itu lurus sejajar. Lurus sejajar ya Bu ya. Kalau bayinya posisinya seperti ini Mbak Anita, jadi kalau dia minum, seperti aja kita minum sambil menoleh. otomatis Iya. air minum nggak akan lancar. Iya, nggak nyaman posisinya Nggak ya nyaman Bu posisinya ya. dia. Jadi kalau dia bisa teriak, saya nggak nyaman gitu. Bisanya cuma nangis ya Bu Bisa ya. seperti itu. Bisa jadi ini karena posisi ya, karena posisi sudah kita sampaikan. Terus untuk yang kedua mungkin karena perlekatannya ya. Jadi misalnya ini susunya payudara. Jadi di sini di areola mame ya. Ini ada areola mame, ini ada yang menghitam. Jadi mulut bayi harus mencakup sebagian besar wilayah yang areola yang hitam ini ya. Oh, jadi gitu ya. hanya Ujung hanya putingnya aja. Sakit ya Bu ya Sakit. kalau Ini puting ibu aja. akan merasa sakit dan juga pengeluaran ASI-nya tidak maksimal. Iya, Jadi, karena kayak berarti tombolnya seperti di ini ya, yang hitam ini ya Bu ya, biar jadi keluarnya harus, seluruh areola ini harus yes. tercakup ke mulut bayi selain Yes. dari posisi yang saya sampaikan tadi. Kemudian untuk yang kedua itu frekuensi, Mbak Anita. Frekuensi, iya. Menetei ataupun memompa ASI. Iya. Jadi frekuensinya itu paling tidak ya 2 sampai 3 jam sekali kita harus menetei bayi. Iya. Jadi kalau lebih dari itu, kalau menetei sering akan merangsang pengeluaran. Kadang ibu-ibu yang baru itu, Bu, bayi saya tidur terus kok Bu, kayak gitu. Nah itu bisa dibangunkan. Jadi tetap walaupun bayi kita tidur, tetap kita harus membangunkan 2 atau sampai 3 jam sekali dibangunkan untuk memperoleh asupan ASI. Juga bisa terjadi ASI tidak keluar itu karena ada penundaan IMD atau inisiasi menyusu dini saat bayi baru lahir. ya, kalau di kita udah ya Bu ya. Jadi kita sudah melaksanakan inisiasi menyusui dini. Walaupun ibu-ibu yang dilakukan sesar di rumah sakit kami, Iya. Tempat Adiatma, jadi di IBS kalau memang di ruang operasi kalau memungkinkan kita tetap melakukan IMD ya Bu ya. Nah itu Sobat Adiatma yang di rumah. ini Jadi ASI. salah satu keunggulan dari kita sudah IMD ya Bu ya, 100% ya Bu ya, di ruang bersalin VK maupun di ruang IBS ya Bu ya, ketika ibu seksio sesaria kalau kondisinya memungkinkan kondisi ibu dan bayinya ya Bu ya. Betul. IMD juga kenapa sih ASI tidak keluar? Kadang-kadang ada yang ibu stres, ibu kelelahan. Iya. Misalnya kok di rumah nggak ada pembantu dan keluarga Tidak kurang support. peduli, kurang Iya. support. Nah, dia lelah, bisa jadi pengeluaran ASI juga terpengaruhi karena hormon-hormon gembira, hormon oksitosinnya tidak bisa Berarti di terstimulasi. sini peran suami juga sangat penting ya Bu suami dan ya, keluarga harus sangat membantu penting. ibu karena ibu melahirkan itu capek ya Bu ya. Iya, capek. Tenaganya itu terkuras habis untuk mengedan ya Bu. Benar sekali. Terus apalagi Bu? Lagi juga bila dia dehidrasi atau kurang nutrisi, misalnya kok belum merasa haus, Ya. ya aku nggak minum gitu. Sebetulnya nggak boleh seperti itu. Jadi kecukupan cairan itu minum minimal ya
2 sampai 3 liter sehari. Jadi itu kan bisa mencukupi kebutuhan cairan. Nah itu kadang ini ya Bu, kalau ibu-ibu baru ini Bu, Sobat Adiatma, terutama yang ibu baru yang ada di rumah, kadang kan ada nih yang tinggal sama mertua, jangan minum yang banyak, nanti jahitannya jadi basah kayak gitu. Padahal kita harus minum yang banyak ya Bu ya, karena kalau dehidrasi ASINya juga kurang ya Bu ya. Nah Tidak itu akan keluar. terus makanya juga kok makan ikan, makan telur kayak gitu. Nah, padahal itu protein yang dibutuhkan ya Bu ya. Jadi setiap ibu melahirkan tidak boleh pantang makan. Ya. Jadi apapun boleh dimakan asalkan tidak alergi. Nah, itu adalah pesan-pesan kita ya Bu. Kalau sebelum pasien pulang ya Bu ya, Iya, setelah pasti. melahirkan kita pasti Bu bidan yang di RSUD Dr. Adiatma pasti memberikan edukasi untuk pasien-pasien, terutama ibu melahirkan yang mau pulang. Kita tekankan untuk nutrisinya ya Bu ya, jangan sampai makanannya nyirek ya Bu, istilahnya kalau Jawa ya Bu ya. Oke. Bu, Ada lagi Mbak apa Anita, lagi, Bu? yang menyebabkan ASI tidak keluar. Apa, Misalnya Bu? kondisi ibu ataupun kondisi bayinya. Jadi misalnya ibu yang ada gangguan tiroidnya, atau dia pernah ada operasi di payudara, terus bayi-bayi yang tongkai, atau bayi-bayi prematur, atau bayi-bayi yang sakit, itu juga biasanya juga akan mempengaruhi pengeluaran ASI. Oh iya ya Bu. Obat-obatan yang diminum ibu juga bisa berpengaruh. Jadi ibu-ibu menyusui kalau mau minum obat juga harus berkonsultasi ya Bu ya, dengan bidan atau dokter. Ya. Oke Bu. Bu, ada nggak sih cara biar ASI cepat keluar Bu? Tentunya ada. Ada Bu. Ada. Bagaimana caranya agar ASI tetap keluar, cepat keluar ataupun keluarnya lebih banyak? Bisa salah satu caranya yaitu dengan menyusui bayi secara langsung. Jadi bukan dipompa lalu dikasihkan pakai dot atau pakai sendok. Jadi kalau bayi kita susui secara langsung, dia akan merangsang otak untuk mengeluarkan hormon prolaktin. Hormon prolaktin itu adalah hormon yang untuk pengeluaran ASI-nya. Berarti kayak sistemnya demand and supply ya Bu. Yes, jadi betul. ada permintaan, jadi kalau sering diminta otomatis otak akan mensuplai ya hormon ya Bu. Betul. Iya, memberikan yang banyak. Juga bisa melakukan pijat payudara atau breast care. Jadi Sobat Adiatma yang melahirkan di rumah sakit kami di Bougainville, di ruang nifas khususnya, bila ada kendala dalam pengeluaran ASI, kita berikan fasilitas breast care untuk pemijatan payudara. Berarti Bu untuk membantu bidannya, kelancaran pengeluaran iya, ASI. berarti Bu bidan kita udah siap ya Bu ya, karena siap, kebetulan kita siap kita melakukan. udah banyak yang ikut pelatihan konselor ASI juga ya Bu ya. Baik, jadi jangan sungkan ibu-ibu yang ada di rumah, misalkan mau melahirkan silahkan ke RSUD Dr. Adiatma MPH Provinsi Jawa Tengah. Kami siap membantu ibu-ibu sampai pulang ibu senang, bayi sehat ya Bu ya. Oke, Ibu, kapan Ibu sebaiknya kita berkonsultasi ini untuk ibu-ibu jika ASI tidak keluar Bu? Saya tambahkan dulu Mbak Anita, yang Gimana? tadi biar ASI cepat keluar. Ada lagi? Ada lagi fasilitas care dengan pijat oksitosin. Oh iya Pijat iya iya oksitosin. iya. Jadi ada pijat di tulang belakangnya ibu Oh, iya. untuk merangsang keluarnya ASI. Jadi kita memfasilitasi itu. Oh, iya. Selain perawatan payudara tadi ya Bu ya, breast care tadi ya Bu. Berarti ini ya Bu, ibu-ibu bidan yang di ruang bersalin tuh sangat care sekali ya Bu dengan pasien kita harus yang ada peduli. di RSUD Adiatma ya Bu ya. Jadi misal tidak keluar, kita breast care atau kita kasih pijat oksitosin dulu ya Bu ya, karena kita ASI eksklusif ya Bu. ASI eksklusif sampai 6 bulan. Dan ibu-ibu bila di rumah
misalnya bekerja atau mau menyimpan ASI dengan pumping, kalau pumping itu sebaiknya dari dua payudara secara bersamaan. Oh, harus bersama ya Bu ya? Kenapa harus bersamaan? Karena dia akan memberikan rangsangan yang sama. Oh iya, Rangsangan biar yang nggak sama. tumpang tindih ya Bu. Iya. Yang satu keluarnya banyak, yang satu keluarnya sedikit ya Bu ya. Jadi bersamaan biar rangsangannya sama, ataupun bisa yang satu menetei, yang satu dipompa. Oh, Begitu berarti juga bisa. gitu ya Bu ya. Jadi kalau ibu-ibu misalkan di rumah nih lagi menetei, yang satu juga sudah terasa penuh, bisa dipamping ya Bu ya. Kita menetei yang satu, satunya ikut keluar ya. Oh, Jadi kan iya. istilahnya eman-eman. keluar. Iya, benar Terus sekali. gitu. Oke, Ibu. Nah, ini Bu, yang pertanyaan tadi Bu, kapan Bu sebaiknya kita konsultasi nih kalau memang ASI nggak keluar Ibu? Ya, betul. Ibu-ibu sobat Adiatma yang tercinta, jadi bila ibu mengalami kendala untuk pengeluaran ASI, bisa melakukan konsultasi ke bidan ataupun ke dokter. Jadi bila beberapa hari kok ASI tidak keluar sama sekali, ya, tidak keluar sama sekali. Yang hari kedua, ketiga itu ya Bu, Iya. pasca melahirkan itu ya Bu ya. Ternyata kok tidak keluar, ataupun ada tanda-tanda dehidrasi pada bayi, Mbak Anita. Oh, Dehidrasi itu iya. bagaimana? Kok kita bisa tahu itu bayinya dehidrasi ya? Jadi dia jarang pipis, Ah, jarang iya. pipis. Jadi kalau bayi itu pipis minimal ya 6 sampai 8 kali sehari semalam 24 jam. Iya. Ya, terus ataupun dia buang air besar. Kemudian ada mulutnya terasa apa ya? Kering gitu. Terus bisa juga bayi rewel, terus dia menangis, tapi menangis nggak keluar air matanya. Itu bisa sebagai salah satu Makanya tanda dehidrasi. makanya kita kalau di sini kalau setelah melahirkan kita anti pakai pampers dulu ya Bu ya. Iya. Jangan ya. Kita selalu mengedukasi ya Bu, Iya. biar pakai popok dulu aja, jangan pakai pampers. Nanti kita nggak bisa tahu bayi tersebut Betul. dehidrasi atau enggak ya Bu ya. Bisa mengecek, oh berapa kali anak saya pipis Pipis, hari ini? iya benar Gitu. sekali. Jadi itu bisa dilakukan untuk konsultasi. Juga misalnya ibu kok merasa stres ya, saya kok capek banget ya, saya bingung ini menyusunya bagaimana. Jadi juga bisa konsultasi. Ataupun ibu-ibu yang di rumah sudah melakukan upaya yang maksimal, misalnya sudah melakukan tadi teknik menyusui yang betul, terus perlekatannya sudah betul, tapi ternyata kok hasilnya belum maksimal, juga bisa melakukan konsultasi ke ahlinya. Seperti itu. Oke, Ibu, ternyata Mas banyak sekali ini Ibu yang nonton kita di IG, TikTok maupun di Facebook. Terima kasih Sobat Adiatma yang sudah menonton kita. Ikuti terus sampai live ini selesai ya. Bu, ini ada ucapan salam dari Sobat Adiatma yang ada di rumah dari Bapak Heri nih Bu. Terima kasih Ibu Bidan, tambahan wawasannya sangat bermanfaat. Berarti ini mungkin buat istrinya ya Bu ya. Masya Allah. Nah, terus ini ada lagi juga Bu yang bertanya Bu, dari Ibu Woro. Yes, izin bertanya Ibu, bayi harus sering menetek. Bagaimana cara membangunkan bayi untuk menetek Bu? Nah, Bagaimana membangunkan bayi? iya. Nah, rata-rata kita kasihan ya, udah bubuk, cantik, tapi kalau dia bangun nangis dong. Iya, heeh. Jadi kita bisa membangunkannya dengan pelan-pelan, atau kita Sentil-sentil ya Bu ya. telapak kakinya kita Iya, gelitikin, kita sentil-sentil pelan-pelan. Jadi istilahnya jangan dikagetkan untuk Iya, membangun bayi. kadang ini ya Bu dipegang di Boleh, deket ini ya Bu ya, iya. mulutnya ya Bu Kan ya. mulutnya juga bisa, ayo saya netek gitu. Iya. Terima kasih ya Sobat Adiatma yang sudah mengirim beberapa pertanyaan Bu. Ini ada pertanyaan dari DM di IG Bu.
tadi mengenai mungkin dia menyimak kita tentang pijat oksitosin tadi Bu, yang kita berikan untuk pasien-pasien di ruangan kita yang ruangan nifas terutama ya Bu ya, setelah melahirkan. Bu, kapan waktu terbaik melakukan pijat oksitosin? Kapan yang terbaik? Ya, Sobat Adiatma. Jadi kapan kita melakukan pijat oksitosin? Bisa kita lakukan sesaat sebelum kita menetei atau memompa ASI. Fungsinya apa? Karena ini akan merangsang redon refleksnya. Jadi aliran ASI-nya akan menjadi lebih lancar. Juga saat ASI sulit keluar, bisa kita lakukan pijat oksitosin. Terus bersamaan saat kita menetei atau bisa ya, Bu. Bila ASI-nya belum lancar, jadi yang satu menetei dari keluarga ataupun suami bisa membantu pijat oksitosin. Malah ibunya jadi lebih rileks ya Bu ya. Dan juga kasih sayang keluarga antara suami, istri dan bayi juga akan semakin kayak bondingnya ada ya Bu ya. Iya. Dan ini bisa dilakukan di awal-awal masa nifas. Jadi 1 minggu pertama paling tidak hari pertama. Bu, jadi kalau kita di ruang nifas itu di rumah sakit Dokter Adiatma, pijat oksitosin ini juga kita ajarkan ya Bu ke suami ya Bu ya. Keluarga kan, kenapa Mbak Anita? Jadi kalau mereka di sini kan rata-rata nih hanya 1 hari pertama, kedua, maksimal hari ketiga. Pun kalau ada yang sesar nggih. Jadi dengan kita memberikan edukasi atau mengedukasi keluarga, memberikan ilmu ini ke keluarga, saat ibu menyusui sudah pulang dari rumah sakit kita, di rumah juga tetap bisa melakukan. Jadi kasih sayang keluarga dan bantuan keluarga memang sangat penting sekali untuk mensupport ibu demi kelancaran ASI. Berarti pelayanannya jos gandos banget nih ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik Bu. Bu, ini ada lagi nih Bu. Ini ya, saya lihat ya Bu ya di DM ya. Bu, berapa banyak ASI yang dibutuhkan untuk bayi usia 1-2 hari Bu? Untuk kebutuhan ASI bayi yang 1-2 hari itu masih sangat sedikit, seperti yang sudah disampaikan tadi ya. Dari depan ya. Kalau hari pertama sampai kedua lambung bayi itu hanya segini Sobat Adiatma. Kecil banget ya Bu ya. Besar kelereng. Iya. Jadi hanya sekitar 5-7 mili sudah mencukupi sekali minum ya. Jadi sangat kecil. Jadi Sobat Adiatma tidak usah khawatir kenapa ASI saya sedikit, hanya merembes. Kita nggak usah khawatir, itu sudah sangat mencukupi untuk bayi di umur 1-2 hari. Ini hanya sebesar kelereng ya. Kelereng ini lambung bayi. Kemudian untuk bayi dengan usia 3-4 hari yang kira-kira hanya membutuhkan 20-30 mili, besar lambungnya cuma sebesar ini, sebesar bekel ya, bola bekel ya. Jadi kan memang belum banyak, jadi nggak usah khawatir. Dan juga mesti awal-awal itu pengeluaran ASI tidak langsung ngocor kayak keran ya Mbak Anita. Iya, benar sekali. Ya, harus ada prosesnya ya Bu ya. Jadi kita bagaimana cara merangsang hormon prolaktin dan oksitosin yang membantu pengeluaran ASI biar bisa bekerja dengan maksimal. Kemudian untuk bayi yang usia 1 minggu, nah ini baru sebesar bola tenis. Jadi cuma peningkatan sedikit antara bola bekel dan bola tenis ini. Kecil-kecil. Nah, jadi perkembangannya segini. Dari kelereng 1-2, 3-4, kemudian 1 minggu sebesar bola tenis. Berarti ibu-ibu intinya jangan cemas ya Bu ya. Kalau misal cuma keluarnya tetes-tetes dulu. Karena kalau cemas malah tambah nggak keluar ya. Betul. Iya, benar Ibu. Ini mungkin yang bertanya ibu baru juga masih bingung juga ya Bu ya. Tapi juga kita nggak, istilah Jawanya nggak maido ya. Karena dia misalnya belum punya pengalaman. Benar sekali. Jadi nah ini bisa menjadi
ibu-ibu yang ada di rumah, Sobat Adiatma ini terutama, setiap hari Senin pagi kita ada B3 Smart, bincang bareng bidan RSUD Dr. Adiatma. Nanti akan banyak sekali hal-hal yang akan kita bahas seputar ibu melahirkan, kebidanan dan kandungan. Jadi bisa menambah wawasan Sobat Adiatma yang ada di rumah ya, terutama ibu-ibu baru ya Bu ya. Iya. Ya, jadi ternyata seperti ini ya. Kalau setelah melahirkan nggak ASInya langsung ngocor. Perlu proses kayak gitu. Kadang juga bukan ibu baru, tapi yang misalnya sudah lama, misalnya bayi yang anak pertama umurnya sudah lumayan besar, terus melahirkan lagi gimana ya dulu? Kadang lupa ya Bu ya, jaraknya terlalu lama ya Bu ya. Benar sekali. Gimana ya cara Betul. menyusuinya? Informasi juga nih buat Sobat Adiatma yang ada di rumah. Nah, setiap hari, tidak hanya Senin nih Bu, kita Bu. Iya. Hari Selasa dan Rabu kita juga ada podcast bareng SPOG dari Dr. Adiatma MPH Provinsi Jawa Tengah ya. Jadi nanti akan banyak sekali tema-tema yang menarik yang akan kita bahas, dan tentunya kita suguhkan pengalaman dari narasumber-sumber yang berpengalaman dan kompeten di bidangnya ya Bu ya. Oke. Ya. Ibu, ini ada lagi Bu pertanyaan di Facebook Ibu. Bu, apa perlu minum suplemen pelancar ASI? Nah ini Bu, kadang kalau saking bingungnya Ibu, apa aku nggak minum pelancar ASI ya? Kok ASIku sedikit kayak gitu? Gimana Bu? Ya. Yang pertama untuk pelancar ASI adalah minum suplemen pelancar ASI adalah tidak wajib. Oh, tidak wajib ya Bu ya? Nah, bahkan dalam penelitian pun yang pernah saya baca itu pelancar ASI itu tidak terlalu signifikan itu. Jadi yang utama dan pertama memang bagaimana kita sering menetei bayi atau memumpah ASI kita. Jadi itu yang akan langsung mempengaruhi. Berarti kayak tadi ya, teori supply and demand tadi ya Bu ya. Ya mungkin bisa itu membantu tapi tidak terlalu signifikan. Gitu. Jadi untuk itu ya sekarang juga sudah banyak sih suplemen Pelancar ASI. yang banyak dijual, bahkan jual bebas ya. Iya, di apotek-apotek. Banyak contoh sih, nanti kalau saya menyebutkan kira saya Jualan ya Bu. jualan ataupun mendapat Benar-benar apa ya, iya. gitu. Iya, benar-benar. Ibu bisa mencari sendiri di apotek, insya Allah banyak yang tersedia. Tapi ya memang yang lebih baik itu yang alami, karena sebaik apapun dia suplemen, dia akan diproses secara kimiawi. Iya. Jadi Sobat Adiatma, kalau segala sesuatu diproses dengan kimiawi, saya yakin memang ada salah satu atau beberapa orang yang intoleransi. Artinya mungkin ada yang tidak tahan atau tidak cocok. Jadi dia bisa mengakibatkan diare atau alergi yang lainnya. Malah nanti berpengaruh ke ASI-nya, jadi ke bayinya juga ya Bu ya, kalau dia alergi ya Bu ya. Iya, Benar sekali. yang alami. Ya, pokoknya yang pertama harus tenang, terus supply and demand. Jadi banyak menetei, otomatis hormon prolaktin akan dihasilkan oleh otak untuk memproduksi banyak ASI ya Bu ya. Betul sekali. Sip. Oke Ibu. Bu, masih ada nggak sih saran atau cara lain yang dapat dipergunakan untuk membantu pengeluaran ASI ini Bu? Ya. Tadi sudah disebutkan banyak ya, bagaimana cara kita agar ASI cepat keluar. Nah, ini juga salah satu fasilitas atau pelayanan yang kita berikan di ruang nifas Anita. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa saya sudah disampaikan Mbak Anita lagi, saya sudah melakukan pelatihan hipnoterapi. Ya. Ilmu yang saya dapatkan itu saya coba untuk melakukan penelitian di ruang Booking menggunakan hypno breastfeeding. Ya, hypno breastfeeding. Yes. Dan alhamdulillah hasilnya bagus sangat ya, Bu. signifikan. Jadi apa toh itu hypno breastfeeding? Jadi hypno breastfeeding itu adalah metode
relaksasi, metode relaksasi dengan menggunakan afirmasi positif, menggunakan sugesti-sugesti yang positif yang kita tanamkan di bawah pikiran bawah sadar ibu. Jadi itu bisa menciptakan pengalaman menyusui yang tenang, dengan percaya diri dan dengan alami. Itu saya pribadi, ibu bisa rilis, saya dengarkan musik dengan yang lembut, dengan musik yang menenangkan. Alhamdulillah dengan menggunakan itu breastfeeding tadi, hasilnya ibu-ibu yang tadinya ASINya tidak keluar, alhamdulillah bisa keluar. Kemudian yang tadinya keluarnya baru sedikit, alhamdulillah ada penambahan untuk bisa keluar lebih, volumenya lebih banyak. Ya, Bu, ya. Jadi dengan hypnobreastfeeding ini tidak hanya untuk pengeluaran ASI saja. Jadi ibu-ibu yang mengalami stres, mengalami kebingungan saat ASI tidak keluar, dia juga lebih rileks, jadi stresnya berkurang. Kemudian bayinya bisa menyusui karena produksinya ASI lebih lancar, juga akan menambahkan ikatan kasih sayang antara ibu dan bayinya. Begitu Mbak Anita. Betul Jadi, sekali. Sobat Adiatma yang mau melahirkan di Rumah Sakit Adiatma yang ada kendala untuk pengeluaran ASI-nya, insya Allah kami fasilitasi dengan hypno breastfeeding, ada breast care, juga ada pijat oksitosin. Nah Bu, misalkan ini ada ibu-ibu yang mau konsultasi ini mengenai hypno breastfeeding ini, toh Bu, Bu Bidan, saya stres nih Bu melahirkan, itu bisa menghubungi nggak Bu, di nomor mana Bu? Silahkan, bisa menghubungi kami di Rumah Sakit Dr. Adiatma. Nomor ini nomor saya, bisa kalau memang nanti juga ada yang perlu home care ya Bu ya, yang seperti fasilitasi. Nih akan sangat berbahagia bila bisa membantu ibu-ibu yang kesulitan menyusui. Baik. Nah, Sobat Adiatma, bisa di screenshot dulu nih nomornya Ibu Tutik. Kalau misalkan teman-teman Sobat Adiatma yang ada di rumah mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan, kita bisa chat dulu ya Bu ya. Dengan senang hati kita membantu. Karena kita akan meluncurkan ini ya Bu, home care ya Bu ya, dari bidan-bidan RSUD Dr. Adiatma ya Bu. Ini merupakan layanan buat ibu-ibu yang ada di rumah. Sobat Adiatma yang ada di rumah mungkin membutuhkan bantuan kami, silahkan. Kami dengan senang membantu ibu-ibu semua. Oke Bu, kita baca lagi nih pertanyaan yang ada di live TikTok ya Bu ya. Ini banyak sekali yang menonton live kita pada pagi hari ini Bu. Walaupun hujan, tapi Sobat Adiatma yang ada di rumah tetap semangat ya Bu ya, melihat live kita pada pagi hari ini. Dari Ibu Marianti, apa trik supaya ASI tetap lancar walaupun ibu bekerja? Lah ini Bu, sekarang kan banyak sekali ya Gen-Z, ibu-ibu muda yang bekerja tapi tetap ingin menyusui Ibu. Gimana Bu? Kita harus memberikan apresiasi yang luar biasa kepada ibu-ibu baru, ibu muda yang Gen Z ternyata masih punya semangat untuk mengasihi ya Bu ya, jos ya Bu ya. Untuk menciptakan generasi penerus yang luar biasa. Apa triknya agar walaupun bekerja tetap bisa memberikan ASI? Tadi seperti yang dikatakan Mbak Anita, supply and demand. Jadi biar lancar dengan kita pumping, jadi ASINya kita simpan. Walaupun kita bekerja, juga di tempat kerja kita juga harus melakukan pumping, jadi tetap 2-3 jam. Berarti intinya jangan males ya untuk pumping ya Bu ya. Karena kalau males pumping ya nanti dengan jarak yang jauh akhirnya lama-lama ASINya juga akan nggak keluar ya Bu ya. Jadi kita pumping dan ASI bisa kita simpan di kulkas. Benar sekali. Jadi kalau
di luar di udara biasa bisa 4 sampai 6 jam. Tapi kalau ibu bekerja bisa pakai apa itu namanya kayak Color pack ya. color bag Ya, itu bisa nanti 24 jam, nanti sampai rumah bisa Ya. kita simpan di kulkas. Seperti Apalagi itu. sekarang kan di era yang serba canggih kayak gini ya Bu ya. Terus juga saya yakin di tempat bekerja sekarang tidak ada larangan untuk terutama ibu yang pasca melahirkan sudah cutinya habis tapi tetap harus menyusui bayinya untuk pumping ya Bu ya. Bahkan difasilitasi di rumah sakit kita juga difasilitasi, benar ada sekali. tempat untuk pumping. Berarti di kita ada ya Bu ya, di poli ya Bu ya. Iya, difasilitasi. Oh, difasilitasi, Jadi, benar banget. Kita tidak menghalangi atau memberikan kendala kepada ibu-ibu menyusui yang misalnya kontrol periksa ataupun berkunjung mau istilahnya pumping Atau menyusui langsung ya. menyusui langsung, kita fasilitasi dengan tempat yang nyaman. Ya. Gitu. Jadi untuk ibu-ibu sobat Adiatma yang di rumah kalau misalkan menyusui dan harus kontrol ke RSUD Dr. Adiatma jangan khawatir karena kita ada ruangan khusus untuk ibu menyusui, ruang pumping juga. Jadi ibu bisa merasa nyaman ketika menyusui atau ketika mengosongkan payudaranya. Oke. Ya, Bu, ada lagi nih Bu. Banyak banget ya Bu pertanyaan kita ya Bu ya. Alhamdulillah berarti banyak orang respect ya. Iya. Pokoknya ibu-ibu yang ada di rumah Sobat Adiatma jangan lupa saksikan live kita ya. Setiap hari Senin kita akan P3 Smart bincang bareng bidan RSUD Dr. Adiatma, dan setiap hari Selasa dan Rabu kita akan bincang bareng dengan SPOG yang sangat berpengalaman. Kita banyak sekali SPOG yang udah sekolah di subspesialis ya Bu ya. Ada yang dari subver sosial. Kemudian sebentar lagi kita juga akan kedatangan yang onkologi. Oke. Jadi jangan lupa ya saksikan kita hari Senin, Selasa, Rabu. Live-nya pagi sambil ibu-ibu di rumah mungkin mengerjakan pekerjaan rumah. Sobat Adiatma yang ada di rumah bisa sambil mengerjakan pekerjaan di rumah, bisa sambil menonton kita, nambah pengetahuan. Oke. Ini ada pertanyaan di TikTok Bu. Bu Bidan, apakah ada trik-trik yang bisa dilakukan semenjak hamil agar ASI bisa keluar banyak dan berkualitas? Ini cocok banget sama ini ya Bu Tutik yang sudah melakukan pelatihan konselor ASI, hypnobirthing dan hypnobreastfeeding ya Bu ya. Monggo Ibu. Ya. Bagaimana trik-trik trik-triknya semenjak hamil? Semenjak hamil. Lah, sedang bisa kita lakukan semenjak hamil, yang jelas kita harus asupan nutrisinya. Nutrisi yang baik untuk ibu. Jadi dengan nutrisi yang baik, kan saat kita melahirkan nanti sudah ada persiapan yang baik di ASI-nya. Jadi juga kita melakukan perawatan payudara juga. Jadi perawatan payudara itu tidak harus dipijat. Kalau kita setelah melahirkan, kan payudara kita lakukan breast care, dipijat gitu ya. Jadi kalau dalam kondisi hamil kita hanya membersihkan saja. Jadi membersihkan putingnya, membersihkan payudara dengan harapan nanti setelah melahirkan payudara kita sudah siap untuk ditetek oleh bayi. Jadi sudah bersih gitu. Jadi sudah bersih, siap dihisap oleh bayi. Jadi terus kemudian kita siap ciptakan suasana yang gembira, yang jelas ya Mbak Nita. Jadi jangan stresor tadi. Jadi, aduh ini kok aku sudah mau melahirkan ya, nanti bagaimana aku menetekinya ya. Jadi ibu-ibu juga sekarang sudah banyak di media sosial ya Mbak Nita. Iya. Bagaimana caranya, bagaimana trik-triknya juga bisa dilihat di sana. Selain apa yang saya sampaikan tadi. Oke Ibu, ini ada lagi nih pertanyaan dari I'm Nurse. Bu Bidan, tips meningkatkan hind milk. Hind milk berarti harus ini ya, putih kental gitu ya susunya ya Bu ya. Hind milk itu ya kayak akan nutrisi ya Bu ya. Sebetulnya kan tidak harus hind milk ya. Yang jelas intinya kita harus memberikan asupan
nutrisinya bayi, ASINya secara rutin. Oh, Ya iya. tadi sesering mungkin. Jadi yang tadinya ASINya bening Ya. gitu, nanti kan dia kalau sudah keluar lancar dia akan lebih Kental. kental. Ya. Gitu. Bu, berarti ini juga sama seperti yang kita bahas dari yang awal tadi ya, untuk memproduksi hind milk tadi ya, berarti harus sering meminumkan ya Bu ya, supply and demand tadi, kemudian konsumsi makanannya tadi, yang tadi kita awal-awal bahas, tidak boleh nyirek makanan yang tadi ya Bu ya, terus juga nggak boleh dehidrasi juga sebagai ibu ya Bu ya, terus juga jangan stres ya, itu yang utama. Dehidrasi, tubuh tidak akan bisa memproduksi ASI. Ya, benar Nah, sekali. intinya itu. Jadi dengan meningkatkan asupan baik nutrisi ataupun cairan, jadi diharapkan ASINya akan lebih lancar dan lebih banyak, juga akan meningkatkan hind milk ini yang ditanyakan ya. Ya, semoga membantu ya. I'm nurse. Jangan lupa tonton kita terus ya. Oke, Ibu. Ini sebelum acara diakhiri nih Bu, ada nggak pesan buat ibu-ibu atau sobat Adiatma yang ada di rumah, terutama ibu-ibu menyusui yang ASINya nggak keluar Bu? Ya, ini alhamdulillah sudah banyak yang kita bincangkan ya Mbak Nit. Iya. Nah, jadi kepada ibu-ibu, sobat Adiatma semuanya yang sekiranya ASINya tidak keluar ataupun ASINya tidak lancar, tidak usah berkecil hati. ASI tidak keluar ataupun tidak lancar bukan akhir dari segalanya. Yes. Jadi dengan itu kita tetap tadi yang saya sampaikan dengan afirmasi yang positif, kita berpikir yang positif, terus hindari stres, kita ciptakan lingkungan di keluarga yang mencintai, menyayangi. Dengan begitu kondisi hati kita akan membaik. Jadi dengan kondisi hati yang baik, dengan dikelilingi keluarga yang menyayangi, hormon yang mempengaruhi pengeluaran ASI itu akan bisa bekerja dengan maksimal. Jadi hormon prolaktin dan hormon oksitosin yang istilahnya disebut hormon kasih sayang, dia akan bekerja maksimal sehingga bisa memicu pengeluaran ASI secara maksimal. Jadi kalau kita bisa memberikan ASI ke maksimal ke bayinya, kita semua akan menciptakan generasi penerus yang sehat untuk masa depan. Ya, benar sekali Ibu. Sobat Adiatma yang ada di rumah, jadi intinya Ibu, jadi kalau memang Ibu ada drama ASI kenapa ASI tidak keluar, jangan stres dulu. Betul sekali. Bisa menghubungi kita ya. Sekali lagi ya Bu, kita tayangkan nomor HP dari, bisa menghubungi ke sini ya Sobat Adiatma yang ada di rumah, bisa di screenshot, bisa dibantu. Bu Bidan siap membantu untuk Sobat Adiatma yang ada di rumah. Kita juga ada layanan home care, barangkali ada dari Sobat Adiatma yang ada di rumah membutuhkan bantuan kita, boleh ya Ibu ya. Dan satu lagi yang penting, jangan ragu untuk melahirkan di RSUD Dr. Adiatma ya Bu ya. Kita siap melayani. Betul sekali. Ada banyak sekali fasilitas yang kita berikan ya Bu ya. Dan Sobat Adiatma perlu tahu sekarang kalau kita melahirkan di RSUD Dr. Adiatma nggak lama-lama ya Bu ya. Kita ODC ya Bu ya, one day care. Yang normal ya Bu ya, 24 jam sudah pulang ya Bu ya. Jadi nggak perlu lama-lama di rumah sakit. Ibu melahirkan, keadaan ibu dan bayi bagus, sehat, 6 jam udah boleh pulang ya Bu ya. Dan tentunya nanti sebelum pulang kita Bu Bidan siap memberikan edukasi kepada Sobat Adiatma yang ada di rumah tentang apa Bu tadi Bu, tentang ASI eksklusif, cara menyusuinya gimana, cara perawatan payudaranya bagaimana, merangsang keluarnya ASI bagaimana. Iya, jadi banyak banget ya pesan-pesan yang akan kita sampaikan ya Bu ya. Melahirkan dengan sesar, ada yang melahirkan, ada yang dijahit perinumnya. Jadi kita bisa memberikan
edukasi yang sekiranya dibutuhkan di rumah. Iya, betul Biar- sekali. Jadi kalau one day care ini jadikan setelah 6 jam ibu keadaan bagus, bayi bagus, boleh pulang nih ya Bu ya. Jadi malah ibu sehat, mobilisasinya cepat ya Bu ya. Bayi cepet. Iya, jadi ibu bisa langsung menyusui bayinya. Oke, benar banget. Ibu, terima kasih banyak sharingnya pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bila ada yang saya sampaikan ada salah-salah kata ataupun ada yang tidak berkenan di hati Sobat Adiatma semua, kami mohon maaf lahir. Ya, terima kasih sudah menyaksikan live kami di TikTok, IG maupun di Facebook. Jangan lupa ya Sobat Adiatma yang ada di rumah, terus saksikan kami setiap hari Senin jam 8 pagi dan hari Selasa dan Rabu bareng Dokter SPOG Rumah Sakit Dokter Adiatma setiap jam 8 pagi juga ya Ibu ya. Terima kasih atas kunjungannya, kemudian juga maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu, Iya, diminum terima dulu. kasih. Oke, oke, ya.